jangan sama lontong semua, kan ada yang ngomong kemarin begitu tuh. Saya langsung marah tuh. Di karena di situ tuh banyak maksiat Ustaz, makanya malati gunung Merapi itu. Nggak boleh kita ngomong begitu ayah bundo. Emang dia melihat ada orang maksiat? Kalaupun ada orang maksiat di sana, mungkin tak semuanya yang Allah azab. Bisa jadi perorangan. Kenapa? Contoh ayahanda bundo, terjadinya kerusakan di bumi ini adalah salah satu ulah tangan manusia, benar. Tetapi walaupun salah satu ulah tangan manusia, kalaupun ada yang Allah azab, kalaupun ada yang Allah uji, kalaupun ada yang Allah cobaan, itu berbeda-beda antara individual, berbeda-beda. Contoh, orang baik di negeri ini banyak, orang soleh di negeri ini banyak, tetapi di depan matanya ada maksiat, dia diam, maka datang balaknya Allah. Maka yang hancur bukan orang yang bermaksiat saja, semuanya kena. Ada orang soleh kena, itu ujian. Ada orang baik kena, ya kan, itu teguran. Tapi bagi orang yang bermaksiat itu adalah azab. Jangan dikatakan itu azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak bisa ayahanda bundo. Ini kadang-kadang kena wak sama lontong si bibi wak. Anak mati ya, bermaksiat itu lah di hati itu. Ya Allah ya Rahman. Jangan begitu. Dan saya yakin mereka yang meninggal di atas itu semua ayahanda bundo, insya Allah mereka syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada anak-anak mahasiswa kita tuh ke atas, mereka adalah orang-orang pencinta alam. Saya ini orang juga pencinta alam. Saya ini berdakwah kepada pedalaman. Lihat jejak digital saya. Saya ini berdakwah ke pedalaman. Jadi jangan kita pandang sepele orang-orang yang cinta alam. Malahan banyak orang yang hijrah karena alam ayah bunda. Banyak tuh orang hijrah tuh, nyocali pemandangan, pikir kok begitu indah pemandangan ini. Ternyata bisa mereka hijrah dari sana. Jangan salah. Dan insya Allah mereka yang syahid di jalan Allah itu meninggal dalam keadaan baik. Maka orang yang syahid, insya Allah dia pasti husnul khatimah. Tapi kalau orang husnul khatimah belum tentu syahid. Begitu juga dengan syuhada. Orang yang wafat dalam keadaan syuhada, mereka sudah pasti syahid, mereka sudah pasti husnul khatimah. Itu syuhada. Makanya mereka mendapatkan jalan pintas. Ruhnya langsung Allah tempatkan di tembolok burung yang berwarna hijau. Burung ini berada di mana adanya? Di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya apa? Anak-anak kita, saudara kita yang berjuang di Gaza, khususnya Palestina. Mereka yang terbunuh di jalan Allah, mereka yang mempertahankan agamanya, mereka yang membela tanah airnya, lalu mereka terbunuh, insya Allah mereka itu syuhada. Karena ada sejarahnya ayahanda bunda. Sahabat Rasulullah SAW, kan ada juga nih ustadz-ustadz yang jahil, yang mengaku ustadz sunnah nih. Maka ada di zaman Rasulullah SAW seorang sahabat. Siapa nama sahabat ini? Umair bin Al-Hammam. Umair bin Al-Hammam adalah seorang sahabat yang ikut waktu perang Badar. Maka ketika di tangan kanannya ini ada 3 buah kurma. Ada 3 buah kurma. Dimain-mainkan di jemari-jemarinya. Ketika Rasulullah mengecek barisan perang, maka pas waktu barisan Umair, maka berkata Umair kepada baginda Rasulullah SAW, ditatap tajamnya orang kafir laknatullah. Karena waktu itu doa Rasulullah SAW, doanya kepada Allah, ya Rabb, menangkan umat Islam, hancurkan orang kafir sehancur-hancurnya. Itu doanya Rasulullah waktu perang Badar ayahanda bunda. Karena musuh dengan perjuangan orang mukmin tak seimbang. Musuh luar biasa banyaknya. Doanya Rasulullah seperti itu. Maka ketika itu Umair berkata kepada baginda Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kalau kubunuh tuh orang kafir ya Rasulullah, kalau kubunuh mereka ya Rasulullah, apa balasannya kepada diriku ya Rasulullah? Jannah.
Maka ketika Rasulullah terus mengecek barisan, belum sampai Rasulullah ke ujung, apa kata Umair? Terlalu lama aku masuk surga, kata Umair. Maksudnya adalah terlalu lama aku masuk surga. Sebelum kurma ini habis, maka aku ingin masuk ke surganya Allah. Di gumamnya 3 buah kurma ini, ayahanda bunda dimasukkan ke mulutnya, dipecut kudanya, dibunuhlah orang-orang kafir oleh Umair. Terbunuh orang-orang kafir tersebut. Ada sebagian ahli sejarah mengatakan dia sebelum membunuh orang kafir itu dia sudah terbunuh. Ada sebagian yang ulama mengatakan orang-orang kafir itu sudah terbunuh oleh Umair baru dia terbunuh. Maka berlakulah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 111. Allah beli diri orang mukmin. Allah beli harta orang mukmin itu. Allah berniaga kepada orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka yang terbunuh, mereka yang membunuh, lalu dia terbunuh, dia belum membunuh kafir tapi dia terbunuh, maka dia dihitung wafat dalam keadaan syuhada. Maka Umair itu adalah orang sosok seorang sahabat yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka di zaman Rasulullah, para sahabat ketika itu yang paling dirindukan adalah wafat dalam keadaan syuhada. Itu paling dirindukan tuh. Wafat dalam keadaan syuhada, wafat dalam keadaan membela agama Allah, wafat dalam keadaan mempertahankan agama Allah. Dan oleh karena itu ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ustaz, tukang Ustaz suruh baparang kami di Indonesia kok tidak ada baparang, Ustaz. Ambo nak menyuruh baparang. Kalau aduhnya pantang kita mundur. Kalau mereka mengusik agama kita, kalau mereka mengobrak-abrik agama kita, pantang kita mundur. Contohnya apa Ustaz? Tuh kemarin viralkan di video ini nih. Kemarin itu ada sekelompok organisasi Kristen, ya nak? Ketika saudara-saudara kita orasi menyampaikan untuk kemerdekaan Palestina, negara Palestina, ada organisasi Kristen yang mengusik dan terbunuh saudara kita di sana. Maka kalau di zaman Rasulullah ada orang yang seperti ini, maka kata Rasulullah, perangi mereka. Perang. Bayangkan tuh ayahanda bunda. Walaupun kita yang mayoritas, yang minoritas pun punya gigi. Kenapa minoritas ini punya gigi? Karena dilindungi oleh oknum-oknum orang-orang munafik. Siapa nama organisasinya Ustaz? Maghuni, apa namanya itu? Laskar Maghuni. Maghuni, bubarkan dia. Nak duri dia mau cabut dia. Memang mau nak perlu tahu itu apa organisasi mereka. Tapi nggak boleh. Masa kita menyampaikan hak kita sebagai warga negara Indonesia dilindungi oleh undang-undang, menyampaikan kepada pemerintah daerah, kabupaten, kota, menyampaikan ke pusat untuk mendukung kemerdekaan negara Palestina. Lalu ada laskar. Laskarnya ini adalah laskar rata-rata semuanya di luar agama Islam, ayah bunda. Itu bayangkan itu. Maka kemarin itu dihimbau oleh teman-teman, oleh para da'i, oleh para pejuang. Apa yang dihimbau oleh para da'i, para pejuang kita? Maka usut tuntas. Kalau tidak diusut tuntas, maka jangan salahkan nanti para da'i, para mubalik, para mujahid mencari kelompok-kelompok laskar-laskar mereka itu. Tapi sekarang diam 1000 bahasa, ayah anda bunda. Nah, dan oleh karena itu ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di Indonesia ini tidak terjadi perperangan, ya nak? Tidak terjadi saling bunuh-membunuh. Maka yang kita rindukan wafat dalam keadaan husnul khotimah. Kalaupun terjadi perperangan,
Maka jangan rindu kita wafat dalam keadaan husnul khotimah, tapi rindulah kita wafat dalam keadaan syahid maupun dalam keadaan syuhada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa pekan yang lalu saya adalah salah satu yang mendapatkan undangan Istimewa Ulama di Jakarta, di Masjid Az-Zikra. Apa yang dihimbau oleh para ulama kita, ayahanda bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahun ini adalah tahun politik. Tahun ini adalah tahun politik. Kenapa? Kita ini harus hijrah kita. Dari Sabang sampai Merauke kita ini hijrah secara berpolitik. Makanya saya akan terus berkampanyekan. Saya akan terus menyampaikan. Walaupun pada hakikatnya dakwah saya ini dibatasi. Langkah kaki saya ini dibatasi. Saya akan terus menyampaikan. Apa maksudnya? Yang menjadi pemimpin itu bisa menciptakan kedamaian dunia, dan yang menjadi pemimpin itu juga bisa menciptakan kerimutan, juga bisa menciptakan kehancuran. Maka kita di tahun politik ini, di tahun 2023, nanti pemilihan di tahun 2024, maka hijrah kita secara berpolitik. Apa maksud hijrah secara berpolitik? Jangan masuk ke partai-partai yang dibuat oleh orang kafir. Jangan jadikan orang kafir itu pemimpin di antara kalian. Hukumnya jelas, haram. Jelas. Jelas tuh hukumnya, alhamdulillah. Jangan masuk ke partai mereka. Partai yang dibuat oleh orang kafir kan ada yang mengecek nama dekwa. Ustaz, ambil masuk ke partai itu untuk merubah Ustaz, bohong. Pernah seorang profesor yang bernama Mahfud MD berkata kepada kita semua, apa kata Mahfud MD? Jangankan kita, malaikat pun masuk ke istana bisa menjadi selesai itu. Maka hati-hati ayahanda bunda. Ustaz, kalau ada seorang da'i, kalau ada seorang ustaz, dia masuk ke partai kafir yang menghancurkan agama Islam itu bagaimana Ustaz? Sudah ada sejarahnya, namanya Bal'am bin Ba'urah. Pernah saya ceritakan bulan yang lalu. Bal'am bin Ba'urah ini dekat dengan Allah. Ketika dia berdoa, Allah kabulkan doanya. Itu Bal'am bin Ba'urah itu ayahanda bunda. Dia minta istri yang cantik, Allah kabulkan. Di Mesir ketika itu istri Bal'am bin Ba'urah yang paling cantik, apa lagi? Tetapi apa? Tergadaikan akidahnya demi kedudukan, tergadaikan akidahnya demi jabatan, tergadaikan akidahnya demi kekuasaan. Itu Bal'am bin Ba'urah. Maka Allah abadikan kisahnya dalam surat Al-A'raf ayat 176. Allah umpamakan Bal'am bin Ba'urah seperti seekor anjing ayahanda bunda. Maka Ustaz, kok ada calon anggota dewan masuk ke partai-partai yang dibuat oleh orang kafir, partai yang membenci agama Islam, partai yang selama ini mengobrak-abrik agama Islam, maka calon anggota dewan itu Allah umpamakan seperti anjing. Bayangkan, jelas hukumnya. Besok kok ada yang nampak dewan terpajang-pajang di jalan dua. Partai fulan bin fulan, partai fulan bin fulan, partai yang makarayat, bla 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 bla. Jadi cucu dulu bang Kalingo itu. Wah cucu ya. Kan iya aja lah. Koknya pasang baliho kadang-kadangnya pasang lah. Koknya lagi wak bantuan Ustaz ke masa jiwa ambil. Besok kalinya mencoblos jangan dicucu. Selesai itu. Oh ada minta dah. Ini lagi ya ambil. Ada doa penuh sakit mah. Alhamdulillah ayahanda bunda. Dan oleh karena itu ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalau sudah yang semua ini tercapai dengan kita ayah bunda, maka bala Allah itu jauh dari negeri kita. Turun rahmat Allah, Allah angkat keberkahan dari perut bumi. Bayangkan, enak tuh. Enak nih ya. Tetapi kalau tidak kita kerjakan mulai dari dini hari ayahanda bunda, maka bala Allah itu kadang-kadang kita sendiri yang mengundang. Contoh, walaupun pada hakikatnya tsunami,
gunung Merapi meletus, badai, enak, angin topan, apa lagi itu? Banjir bandang itu bisa azab dari Allah. Saya bilang sekali lagi itu tidak ada satupun teknologi di dunia ini sampai detik ini yang bisa menafsirkan kapan terjadi tsunami, kapan terjadi gempa bumi. Tidak ada yang bisa menafsirkan. Kalau ada yang bisa menafsirkan, mungkin nak mati, nak meninggal di sana awak di Gunung Merapi itu tuh. Kalaulah tahu, tapi sampai detik ini tidak ada ayahanda bunda teknologi yang bisa menafsirkan kapan Gunung Merapi itu meletus, kapan terjadi badai, kapan terjadi banjir bandang, kapan terjadi tsunami. Tidak ada satu teknologi pun yang bisa membuktikan. Maka kita orang yang beragama Islam, yang mentauhidkan Allah, Allah itu adalah tempat kita mengadu, Allah itu tempat kita memohon doa, Allah itu tempat kita meminta. Maka itu semua adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Teknologi mengatakan terjadinya tsunami, meradunya lempengan di bawah bumi, enak, diisapnya air laut ke dasar laut, dimuntahkan ke atas, lalu terjadi tsunami. Kita orang yang beragama Islam ayah, maka kita berpikir bahwasannya tidak akan pernah bergerak lempengan di bawah bumi kalau tidak ada suatu zat yang memperkasa, menggerakkan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Teknologi tidak bisa mengkaji sampai sana ayah bunda. Lika mengari lempengan di bawah bumi itu, lika mengari seorang dia, kalau tidak ada zat yang maha perkasa yang menggerakkan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga Gunung Merapi itu tidak akan pernah meletus, tidak akan mengeluarkan asap tebal, tidak akan mengeluarkan asap racun kalau tidak ada suatu zat yang maha perkasa yang mengendalikan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai itu ayah bunda. Dan oleh karena itu, yuk sama-sama kita gapai semuanya, gapai wafat dalam keadaan husnul khatimah. Kalaupun ada perperangan, jangan pernah kita lari, jangan pernah kita mundur. Ketika musuh panah itu lepas, tak akan lagi pernah mundur ke belakang ayahanda bunda. Maka seorang mukmin sejati itu adalah orang mukmin itu mereka yang tak takut mati, mereka yang tak mencari mati, tapi mereka mempersiapkan matinya dengan baik. Untuk apa? Untuk bertemu dengan sang penciptanya. Masih ada waktu 8 menit, 9 menit. Ada yang mau bertanya ayah bunda? Ada yang bertanya? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi disampaikan itu kita jangan mengharapkan, jangan masuk bakir golong-golong kafir kan gitu. Kemudian ada sekarang yang disampaikan oleh beberapa seseorang kepala dari suatu organisasi bahwa kita atau saya tidak mengharapkan bantuan dari orang Islam. Jadi kata-kata ini yang orang membantu itu adalah orang Islam yang KTP-nya Islam. Jadi kalau dibantu orang itu, bagaimana orang yang membantu? Fasik. Fasik. Jelas tuh. Ya. Udah jelas. Singkat aja jawabannya, fasik. Ini tak butuh jawab ada. Tahu mengengah tentunya. Anda fasik ke namanya. Cawa tu tak keko bulu. Dia mengecil fasik nak. Maaf, saya luruskan sedikit. Kalau awak tahu pengurus masaji, awak tahu pengurus musola, awak tahu pengurus surau, tapi kerajonya bajudi, jangan mau diimami. Paham? Awak tahu pengurus masaji, awak tahu pengurus musola, kerajoy menkoa bajudi minta talu, jangan mau diimami, jangan mau diimami oleh orang fasik. Selesai itu. Ini nak mutu suara umat Islam. Lalu awak baru jadi ini pemimpin awak, jangan mau dipimpin oleh orang fasik. Selesai itu. Boleh lagi? Ya ini singkat saja. Kan mengenai apa yang Ustaz mengenai orang-orang Rohingya dan Bangladesh, karena dari Sabang, Ustaz.
ada suatu tempat yang berlaku terbaru ini kan, yang kemarin ini. Ya, ditolak oleh kepala desa. Ya. Sementara kita kan sama Muslim. Mungkin selama ini kan bukan sekali ini dah banyak para polisi yang lihat kita itu. Saya dari A sampai Z tahu tuh beritanya. Ustadz, tapi tidak saya sebutkan. Ustadz, ada sekelompok orang pemimpin yang beragama Islam, tapi ketika mereka tak mau membantu saudaranya. Ada nggak contohnya di zaman sahabat atau di zaman Rasulullah? Contohnya banyak. Kalaupun ada sekarang orang yang tak berlaku adil kepada saudara-saudara kita yang lagi mengusik, khususnya Rohingya, malahan saya banyak menemukan kasus yang di Aceh, ayah bunda, karena teman-teman saya banyak di Aceh. Kasusnya apa? Pelecehan seksual luar biasa di sana. Bayangkan, kadang-kadang cuma dengan sesuap nasi mereka mau dilecehkan. Bayangkan tuh ayah bunda. Nak miris kita tuh. Kejadiannya di Indonesia, kejadiannya di Aceh. Aceh itu salah satu, kita katakan Serambi Mekah, salah satu syariat yang ditegakkan di sana. Lalu ada sekelompok orang, kalau ada yang melakukan sekelompok, jangan disalahkan muslimnya. Kalau ada orang yang melakukan sekelompok kecil, jangan disalahkan Islamnya, karena hukum Islam itu sudah jelas. Mereka itu adalah saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin itu adalah bersaudara. Kita itu seperti satu batang tubuh. Ketika kaki ini sakit, yang lain pun merasakan sakit. Itulah orang muslim. Tapi ada kenakalan-kenakalan yang dibuat oleh oknum-oknum. Tidak usahlah jauh-jauh lah. Tidak usah jauh-jauh. Mohon maaf cakap, beberapa hari yang lalu saya menyelesaikan salah satu kasus, yaitu seorang imam masjid. Imam masjid kita tuh muslim nggak sih? Muslim. Nggak pantas kita perilakukan dia seperti binatang, nggak pantas. Walaupun dia mempunyai kesalahan, nggak pantas ayah bunda. Makanya saya terus menyampaikan, mungkin di sini belum pernah saya sampaikan. Nanti judulnya itu pasti akan merembet ke sana. Maka karena nyoba tanya seperti itu, tadi saya sampaikan masalah sedikit. Coba telusuri di dunia ini negara yang pemimpinnya agama Islam. Kan kemarin ini kan hari guru tuh. Enak. Di Indonesia ini gaji guru nampak yang rendah Indonesia. Apalagi imam-imam masjid, garing-garing masjid. Kadang-kadang gajinya tuh tiap bulan nak mencapai untuk kebutuhannya tuh. Ada di masjid disuruh 300.000. Wajaan anaknya mengaji, digaji 300.000, bayangkan tuh. Padahal yang diajarkan untuk dunia akhirat. Anaknya nakal, dia lapuk segetek, lapuknya bukan kepala, kakinya nyelapuk. Mengadu kaya, anak kicaya, hoi, apa penganan ada, anak kicaya doang magi makan. Kenapa naik dan magi makan kemana? Dia lapuk dari, dia ayah kurang ajar. Saya bilang kan tuh. Kok dan lamu anak awak kan diberang, ajar ada awak seorang. Saya jujur saja ayah benda. Gaji 300.000 nak kami ambil tiap bulannya. Ia berpendidikan, ia sekolah. Wak perlakukan seperti binatang. Tak boleh. Tak usah kita kasih contoh jauh, terlalu jauh lah. Ke sana ke Rohingya, ke Aceh itu. Di sini saja banyak yang melanggar. Amat kemarin tuh yang membanggakan apa ayah benda. Dan kurang siko. Nak di tangan dan kau nak kata gak masajid kau. Bayangkan tuh bahasanya tuh. Ya. Emang nyurang siko ke manganya? Jangan bangga-bangga wak mentang-mentang orang siko. Nyurang siko ke manganya? Iya, saya jujur kalau mendengar seperti itu, mungkin ambo orang yang pertama yang akan maju ke depan ayah bunda. Gaji 300.000, 500.000, balapi kaki anaknya pulang manangi. Nyelapi nak pakai ero, pakai tangan. Anaknya mengaku itu, jualnya lebih ya, di tangannya ya, kan kaki lah. Bayangkan tuh. Dulu ambo
Mungkin ayah bunda masih tahu namanya Surau Nailul Sa'adah di Pagang Dalam. Masih ingat bunda? Ambo mengaji dulu di situ. Nama guru ambo dulu Pak Musa. Dulu ambo libur pesantren, ambo mengaji di Surau Nailul Sa'adah. Aduh Pak Musa. Ambo masih ingat tuh surahnya surah Al-Ghashiyah. Kalau nak hafal dewa surah dulu, maka cik surah tu nyelapi awak pakai rotan yang jalin-jalin tu bunda. Tak bayang? Nyo awak tangan awak tu. Amang abilah kabak awak kaya nak awak dan nyelapi ya. Ini enggak. Guru nama berangan. Kok iya awak ingin majana awak supaya nak awak jadi ajar awak seorang. Selesai dah. Itu. Makanya saya orang paling depan tuh ayah bunda. Tak usahlah jauh-jauh kita kasih contoh, yang dekat saja. Makanya saya bilang, kau aduk mak, ini mohon maaf cakap bunda, kau masajidnya rancak base, masajid rancak karpetnya jutaan, garing sebulan lagi 300.000 pilih. Tidak disiko bunda. Tidak disiko dong. Itu udah awak dulu katanya. Awak orang punya risiko, mengalu awak kerja dia ada risiko. Tapi tahu-tahu musalah yang ditagak tanah dirampok. Masa sertifikat di Bali dia awak. Itu lain lagi nanti lah tuh. Iya. Ini tuh lagi bagi contoh tadi. Ada lagi yang bertanya lagi ya bunda? Iya. Ada lagi ayah, bunda cukup? Cukup? Iya, sama-sama. Cukup ya. Jadi kajian tentang kematian sampai sini. Insya Allah bulan besok lain lagi temanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.